Hey, ketemu lagi dengan saya Yudi, suka bonsai mini, nonton channel Yudi Animasi. Oke, di video kali ini, di episode berkunjung, saya berkunjung ke rumahnya Mbah Manto. Ya, saya terakhir ke sini 2019 itu. Ya, jadi 2019. sekarang saya baru datang lagi. Kebetulan saya juga mau borong seng simbur tadi. Mbah, sebelumnya ini ya, oleh-oleh kopi Aceh, Mbah. Ya, nah ini kopi yang bikin nggak bisa tidur begini nih. kopi yang Soalnya diliatin terus. oke Mbak ya. Jadi teman-teman ikutin terus, saya mau nanya-nanya jenis-jenis seng simbur. Di sini banyak banget jenis-jenis seng simbur. Jadi untuk teman-teman bisa tahu jenis-jenis seng simbur. Oke, ikutin terus, sip. Ya, oke teman-teman. Ini saya mau nanya-nanya sama Mbah Manto. Mbah, ini kalau jenis seng simbur lokalnya? Ya, ini seng simbur lokal. Betul. Ya, bedanya ada dua kan sih, Mbah? Sebetulnya ada beberapa macam simbur lokal tuh. Ini kebetulan yang dari gunung. Dari gunung. Jadi dari tempat kering lah. Dari tempat kering. Simbur daerah kering. Daerah kering. Dan ada simbur yang ngambilnya dari daerah pinggir kali. Nah, itu beda karakternya. Karakter dari kulitnya. Ya, kalau yang dari gunung itu karena dia tandus. Karakter batangnya itu lebih kuat. Jadi garis-garis batangnya ini lebih kuat. Oh iya. Teksturnya lebih kuat dan percabangannya lebih banyak. Lebih banyak percabangan dan setiap tapi durinya lebih banyak juga karena ya mereka duri itu untuk perlindungan pohon sebetulnya. Oh gitu. Karena mereka merasa nggak aman, sering ditabrakin mobil, makanya dia durinya banyak. Nah itu alami ya. Jadi pohon kalau yang merasa dirinya nggak aman, dia perlindungannya pasti kuat gitu ya. Nah, kalau yang pinggir itu yang simbur kali itu pinggir seperti kali. Itu. Nah, ambilnya di pinggir kali. Nah, cenderung jarang ada cabang, jarang ada duri. Daunnya tebel. Karena kandungan airnya tinggi, kambiumnya tebel. Nah, percabangannya kurang ya. Kalau di pruning sebetulnya lebih cepat bercabang juga. Dan daun juga bisa kecil kalau di pruning. Ini kan daun gede karena dia akarnya tembus. Oh iya. Jadi tekstur batangnya juga tidak se-eksotik yang tanaman kering. Yang tanaman keringnya. Karena dia lebih cepat pertumbuhannya. Jadi habitat kering itu biasanya banyak kan di gunung kayak gitu. Di gunung. Pokoknya tanah yang kurang jauh dari kali gitu ya. Oh iya. Nah, itu karakternya kuat karena apa? Sering ditempa panas. Jadi kan karena sering kesantuannya lebih cepat. Oh iya, karena kering. Karena kering itu kesantuannya lebih cepat. Cuman ya gitu, percabangannya banyak. Setiap disiram itu langsung bercabang. Tapi pertumbuhan besarnya batang agak lambat. Oh lambat, lebih lambat. Lebih lambat. Jadi lebih cepat besar ya. Jadi keuntungannya lebih lambat, tapi karakternya lebih kuat. Lebih kuat. Oh iya. Ya. Jadi kalau untuk bonsai lebih cepat kesantuannya dapat. Kalau ini jenis seng simbur apa? Ini seng simbur Vietnam, tapi daun besar. Vietnam daun besar. Ya. Nah, Vietnam daun besar kalau di pruning juga cepat itu. Untuk bunga tetap Vietnam nomor 1. Seng simbur Vietnam itu nomor 1. Paling kompak dan terus menerus. Oh, beda dengan berbunga. Thailand ya? Beda. Thailand tuh sporadis, jadi dia tidak sekompak Vietnam. Jadi kalau Thailand itu berbunganya itu per tempat, jadi per cabang. Beruntun, jadi nggak serempak. Tapi kalau Vietnam selalu serempak. Ya. Jadi tergantung treatment ininya, bunganya. Nah, Vietnam itu ada beberapa jenis. Ini daun besar. Ya. Ada lagi yang daun kecil. Ini daun kecil. Oke, yuk teman-teman kita lihat daun kecil. Ini Vietnam daun kecil. Nah, ini Vietnam daun kecilnya. Nah,
Nah, daun kecil ini orang suka menyebut mikro, padahal itu bukan mikro. Oh. Saing simbur mikro itu dwarf. Bogel. Bogel dia. Tidak ada yang tinggi. Tidak ada yang tinggi. Jadi nggak bisa tinggi seperti ini. Nggak bisa setinggi ini. Nggak bisa. Jadi dia melebar. Melebar ke samping ya. Nah, itu cirinya. Kalau saing simbur mikro itu dwarf, nggak ada yang itu memanjang tinggi. Makanya saya ada lihat teman yang bilang ini yang mikro, saya bilang ini bukan mikro kayak gitu. Ya, karena dulu waktu keluar ini belum ada mikro, jadi ini yang disebut mikro. Ini disebut mikro, padahal itu bukan mikro. Oh iya. Pada saat saya keluarkan yang mikro, itu sebetulnya sudah ada yang super mikro, cuma karena harganya tidak terjangkau, saya nggak masukin ke Indonesia. Iya, iya. Waktu itu karena masih langka. Jadi saya masukkan yang mikro setelah ini. Ya, di bawah ini. Di bawah ini. Jadi koreksi, yang ini bukan mikro ya, sebetulnya. Teman-teman ini lihat nih, ini bukan sebetulnya mikro. Ini bukan mikro. Kalau pohonnya tinggi itu bukan mikro. Kalau pohonnya tinggi itu bukan mikro. Jadi dia rimbun ke samping. Ya, mikro itu dwarf, melebar. Melebar dia. Baik itu Thailand atau Vietnam sama. Kalau mikro itu dwarf. Bogel, jadi dia melebar, nggak akan tinggi. Ya. Walaupun kamu segede paha tetap aja melebar. Ya. Beda kalau yang daun besar dan daun kecil, dia akan bisa seperti contoh itu di pot aja bisa sampai 3 meter itu di sorry bukan yang ini. Itu padahal saya tanam di pot. Nah itu. Nah di pot aja bisa sampai 3 meter tingginya. 3 meter tuh. Nah itu di pot. Padahal itu di pot. Nah itu daun besar. Daun besar ya. Jadi simbur Vietnam daun besar. Daun besar. Kalau mikro nggak bisa, tetap aja dia paling tinggi 1 meter. Kalau Vietnam ini ada jenis varian bunganya ada berapa? Ada bunga putih. Ada bunga putih. Yang sudah beredar. Ya? Jadi yang sudah beredar selama ini. Nah ini. Ini bunga putih. Ini bunga putih, tapi daun besar. Jadi daun mikro belum ada yang bunga putih. Daun mikro jadi, belum ada. Daun mikro belum ada yang selain ungu. Yang udah beredar itu daun-daun besar. Itu yang selain bunga putih. Daun-daun besar ada bunga apa lagi, Mbak? Yang udah beredar. Sekarang sudah ada beberapa teman yang impor. Ada yang soft pink, ada yang pink, ada yang biru, soft blue, ada yang bunga teleng itu blue yang kuat. Oh, bunga teleng. Terus ada yang soft blue tapi yang agak ke reddish lah. Oh, reddish. Nah itu ada beberapa macam. Iya. Nah itu sebetulnya keseluruhan hasil mutasi dari yang bunga daun besar. Daun besar. Belum ada yang daun kecil atau mikro yang berubah bunganya. Kalau yang Thailand itu berarti ada berapa jenis? Thailand cuma satu. Cuma satu dia? Cuma satu jenis. Sebetulnya ada Vietnam, RRC juga ada. Kalau RRC itu daunnya bulat, tebal, bulat, dan ada bunga putih, ada bunga ungu. Oh, RRC. Nah, daun bulat. Nah, kalau yang Thailand itu tadi? Kalau Thailand baru satu item itu. Sebetulnya Thailand itu juga dari Vietnam, cuman ya mungkin dirubah genetik ya di Thailand menjadi khas Thailand. Padahal sebetulnya aslinya juga dari Vietnam juga gitu. Dari Vietnam atau dari RRC. Sebetulnya yang lebih awal itu dari RRC. Dulu tahun 63 RRC itu nyumbang pohon diantaranya simbur RRC. Iya. Tapi bunga putih dan bunga ungu itu adanya di Cibodas, Taman Cibodas. Oh, Taman Cibodas. Ya. Sampai sekarang nggak keluar karena mereka kan dilindungi, di karantina, ya dilindungi. Oh ya. Jadi, alhamdulillah berarti perlindungannya berfungsi karena sampai sekarang belum ada di luaran. Ya, bunga putih yang dari RRC. Oh iya. Nah, saya pernah lihat tapi saya nggak sempat dipoto. Berarti yang Thailand itu tadi cuma yang mikro itu ya? Sementara ini baru satu itu Thailand. Terus
saya pernah itu juga, memang daunnya agak lebih rentan mudah kering gitu apa? Sebetulnya tipis, semua simbur tipis. Sama. Jadi simbur itu syaratnya ada di satu, selalu basah ujung akar itu. Selalu basah. Jadi ya ingat-ingat. Memelihara simbur itu yang paling penting ujung akar harus basah. Ujung akar. Terserah atas nggak usah disiram nggak apa-apa, asal tatakan disiram masih tetap aman. Tapi kalau disiram atas, ujung akarnya nggak kena, pasti rontok daun. Oh, rontok daun. Ingat-ingat itu. Jadi yang paling penting itu ujung akar. Jadi kalau kamu ngeground, pengen cepet gede, bikin pipa ke dalam. Supaya kalau disiram tuh ujung akarnya tetap basah. Oh gitu ya. Nah itu lebih cepat, 2 kali lipat lebih cepat besar dibanding sama ground biasa. Nah kalau kayak misalnya pemotongan akar gitu, kayaknya nggak terlalu berisiko stres banget ya. Pemotongan akar sebetulnya nggak masalah, selama ada sisa akar serabut, walaupun sedikit, akar besarnya dipotong. Cuman usahakan ya pada saat menanam. Ini ingat-ingat pada saat menanam pohon repotting, selalu begitu dicabut itu rendam air, jangan sampai ujung akar serabut itu terlanjur kering. Itu sama sekali nggak boleh. Dia mudah kering dia kalau itu yang membuat busuk. Oh gitu ya. Jadi begitu cabut, cuci, rendam air sambil kita mempersiapkan potong itu, persiapkan. Begitu nanti sudah siap, media udah siap, sebelum ditaruh posisi, taburin kokopit, taburin lagi kokopit. Intinya ujung-ujung akar dan ujung potongan itu ada di dalam ituan kokopit. Nah, itu ada zat tanin namanya. Itu tuh untuk melindungi supaya nggak busuk. Jadi ujung akar yang serabut nggak busuk, bekas potongan juga nggak busuk. Nah itu cara pemeliharaan repotting ya. Selama kamu potongan dan ujung akar itu tertimbun kokopit, walaupun cuma tipis, aman. Nah kemudian teduhkan sampai muncul tunas-tunas. Tunas kira-kira muncul 2 daun, baru siap mulai dijemur bertahap. Jangan full, matahari. Ya, jangan full matahari. Nah kalau kayak saya kan tadi karena mainnya untuk pot-pot mini nih Mbah. Jadi kan akar-akarnya masih ada akar serabut, gitu. Itu kan jarang ada akar besarnya. Jadi kalaupun kita press di pot kecil, akar serabutnya dipotong-potong dikit itu nggak masalah. Selama you lebih banyak itu pakai kokopit. Jadi kalau pot kecil usahakan lebih banyak kandungan kokopit. Berarti jadi walaupun lembabnya kayak apa dia nggak busuk. Walaupun basahnya air ngembeng nggak busuk selama itu kokopit itu taninnya melindungi itu. Gitu ya, berarti emang harus ada kokopit. Nah itu syarat utama, makanya pot-pot kecil biasanya suka mati kekeringan. Karena apa? Telat siram sekali aja simbur pasti mati. Dia nggak boleh telat siram. Nah, tapi kalau ada kokopit masih aman. Dan untuk ini lagi nih Mbah, boleh nanya lagi nih. Kayak saya juga udah memperhatiin kalau kayak hama memang jauh banget dari hama ya. Aman banget kayaknya. Ya, simbur itu kalau kamu pruning posisi di tempat yang statis, nggak ada angin, nggak ada itu akan ada aroma dari getah. Nah, itu yang membuat tidak ada simbur yang kena hama. Karena dia dilindungi nama anti hama getahnya itu. Getahnya itu anti hama. Beda dengan kayak sancang, kayak kimeng itu mereka nggak terlindung dari itu. Jadi getahnya yang membuat dia anti hama. Walaupun di tempat yang lembab sekalipun simbur nggak ada hamanya. Tidak ada kutu daun atau kutu batang ya. Itu kalau dari hama. Nah itu keuntungannya. Sebetulnya simbur paling mudah dibentuk, mudah dibikin.
apalagi kalau simbor yang mikro ya, Iya. itu cukup diarahkan sekilas saja udah jadi enak. Enak ya. Hampir kayak jenis cemara dia gitu ya. Iya, Ditekuk betul. dikit aja enak deh gitu ya. Makanya kalau nanam simbor, konsentrasi ada di program akar. Itu aja. Oh ya. Setelah program akar, cabang kamu mau apain aja nggak masalah. Oh ya. Nggak enak, potong, udah sebentar aja numbuh gede. Iya ya. Cabang itu sambil Itulah kalau saya kan main kecil-kecil nih Mbah. Berarti Iya. kan kalau kita nggak main program-program akar banget gitu. gampang timbun langsung seluruhnya. Kalau situ kan nggak perlu nonjolin akar itu ya. Oh. Situ itu nggak perlu, kecuali kalau yang sudah mami, nah itu Ya, harus harus. kelihatan Ada akar akar. programan. Tapi ke situ nggak perlu. Jadi Yang penting bentuk dan keindahan lah. apalagi Apa di luar negeri juga gitu. udah keluar bunga udah enak Iya. banget itu yang ditunggu-tunggu bener ya. Betul. Ya. Oke Mbah. Nah, kalau keluar bunganya itu udah otomatis kelihatan tuh, bunga banknya juga udah kelihatan. Iya, iya benar. Oke Mbah, makasih nih Mbah ilmunya Mbah. Iya. Nih makasih juga Semoga waktunya. bermanfaat. Mbah, tadi saya pada borong pohon ini Mbah ya. Iya. Mungkin di situ tadi ada yang super mikro ya. Iya, Ah, itu. Oke teman-teman ikutin terus. Boleh. Ya Mbah. Nah, Ini yang mikro. iya. Nah ini mikro Vietnam. Mikro sebenarnya. Vietnam. Nah ini yang sebenarnya mikro Vietnam seperti ini, dan seperti kata Mbah tadi dia melebar. Ya, ini di tempat teduh aja, tidak ke atas lurus, Tidak ke atas. Ya. tidak lurus. Kalau yang simbor yang lain dia akan mencari matahari, akan tumbuhnya lurus. Oh, Tapi ini tetap mengarah ke samping. samping. Ya. Padahal ini di tempat teduh. Saya taruhnya karena lagi musim panas ya. Ya. Saya banyak siramnya di mengurangi terlalu banyak siram. Nah, mereka cenderung ke arah samping, jadi tidak akan. Ini seandainya simbor daun kecil, ini udah 2 kali lipatnya tingginya. Udah tinggi 2 kali lipat. Karena dia nyari matahari ya. Samping-sampingnya itu udah pohon. Nah, itu Beda. perbedaannya. Jadi kayak gini tetap menyamping itunya. Walaupun ditanamnya berdiri, dia tetap tumbuhnya, cabangnya menyamping nih. Cabangnya menyamping ya. Nah itu nih. cabangnya turun. Nah ini Berarti ininya itu kan memang karakter pohonnya. Mikronya. Berarti kalau kita bikin bonsai pun emang kita bikin jadi udah tinggal nekuk sedikit ini, udah ditekuk sedikit gini, di pruning udah jadi bonsai kan. Iya gitu. Kalau saya coba tekuk ini aja, nah begini, saya potong-potong udah jadi bonsai. Oh tuh. Jadi Nah kalau saya potong ini, saya potong-potong, tinggal yang bawah tuh diarahin dikit-dikit udah jadi. iya ya. Jadi dia emang Yang nomor 1 kalau nanem simbor, ya program akar, utamakan itu aja. program akar. Nomor 1 program akar. Bentuk nomor 2, kalau nggak enak potong. Iya. Kalau cepat gedenya. Tapi program akar itu yang membuat cepat gede juga. Gede juga dia ya. Oh iya. Bonggolnya cepat gede, cabangnya juga cepat banyak. Cepat banyak. Karena akarnya akan serabutnya banyak ke samping. Iya. Nah, akar yang ke samping itu cenderung tidak terganggu sama akar sebelahnya. Tapi kalau yang belum diprogram akar kan berlipat. Nah, itu berebut hara. Oh iya. Jadi beda. Tetap di program akar lebih cepat gede dibanding sama Yang nggak diprogram. nggak diprogram. Oke. Nah, ini kalau yang ini ada Nah, ini generasi super mikro. ini Super mikro itu ada 2 macam. Ada 3 macam sebetulnya. Nah, ini produksinya Pak Didi sebetulnya. nah, itu. Saya pengen memperkenalkan produksi Pak Didi nih. Yang satu super mikro biasa. Nah, ini super mikro nih. Itu super. Nah, ini daunnya bisa di itulah. Oh, beda. Nih. Nah, Jadi daunnya sebesar daun Thailand. Nah, ini yang mikro, ini yang super mikro. oh ya Nah, beda. Warna daun memang enggak, ini karena dicangkok. oh jadi bukan karena lebih muda. Bukan, Tetap ini akan karena tua dicangkok. juga. Oh iya. Warna daun sama. Nah, yang satu ini mikro biasa, yang satu lagi ini beda karakter. Oh, Percabangan banyak, cuman tidak semua tunas. tunas muncul cabang.
Iya, jadi dia cuma ada mikro daun aja. Nah, jadi karakternya persis sama seperti mikro biasa. Mikro biasa. Ya, super mikro tapi karakternya sama dengan mikro biasa. Nah, tapi kalau ini super mikro yang kompakta. Kompakta. Ya. Jadi semua tunas itu muncul cabang. Jadi cabang ya. Nah, ini karena kecil banget. Jadi yang besar sebetulnya ada di lantai 3. Iya. Nah, ini setiap tunas itu muncul cabang. Kalau Thailand setiap tunas itu hanya daun yang muncul. Oh. Tapi kalau ini setiap tunas muncul cabang. Muncul cabang. Nah, itu makanya disebut kompakta. Kompakta ya. Itu Daunnya super mikro. Ini sama lebih kecil. Kalau di pruning itu lebih kecil dari Thailand. Thailand. Ya. Oh iya iya. Oh. Jadi dia. Nah, ini keuntungannya. Vietnam yang super mikro. Kalau dulu pada tergila-gila sama super mikro, ya ini namanya super mikro. Ini super mikro sekarang. Ya, daunnya lebih kecil dari Thailand. Ya, oke Mbah. Terus saya begitu ya. Mudah-mudahan bisa buat revisi ya yang buat teman-teman yang pada ngomong super mikro atau mikro itu supaya mengerti yang penting. Ya. Terserah jualannya itu cuman rancu aja kalau kita mau jual yang super mikro. Ngomongnya jadi apa? Jadi apa nano mikro apa gimana? Lebih ya, itu tergantung pasar juga. Iya. Kalau pasar ngomongnya itu lama-lama nanti kalau sering salah sebut gitu, saya sebut seenaknya. Karena saya selalu yang keluarin pertama. Bria aja saya keluarin dibilangnya juga simbur daun kuning, bunga kuning. Padahal jelas jauh bedanya. Bria itu ebony, rain tree. Kalau ini desmodium. Iya. Beda ini. Saya sih saranin kalau jual ikutinlah nama yang sebenarnya, jangan itu. Kalau sudah nanti sekali salah, begitu muncul beneran itu bingung mau jualnya. Iya. Dia mau kasih nama apa? Masa mau simbur super mikro beneran kan kocak lah jualnya. Iya benar. Nah, coba nanti begitu muncul simbur bunga kuning yang beneran. Ya pakai ada. Jangan lihat saya udah keluarin lagi, tapi enggak belum dikeluarin, tapi udah mulai budidaya itu, udah banyak. Nah, jadi kalau saya ada beneran simbur kuning saya keluarin, saya bingung ngasih namanya. Kalau udah di Bria udah dikasih nama saya simbur kuning. Iya benar. Nah, itu tolong direvisi kalau memberi nama. Ya, yang usahakan sesuai dengan penjualnya. Kalau saya ngomong mikro ya mikro aja lah, nggak usah di super mikro. Iya. Jadi begitu muncul super mikro beneran bingung mau jualnya. Iya bener. Orang selalu nanya pembelinya, ini super mikro apa mikro Mbah? Kalau mikro kan bisa tinggi. Nah itu saya bingung. Padahal yang saya maksud super mikro itu ya yang daunnya super kecil. Ya super kecil ya. Kalau mikro ya saya bilang mikro dari pertama saya jual mikro. Mikro ini kan pertama saya yang jual, itu mikro saya upload. Iya. Jadi saran saya kalau ada barang baru tolong deh namanya itu sesuaikan dengan penjualnya. Ya. Karena penjualnya yang lebih tahu. Ada seri yang sebetulnya itu sesuai dengan karakternya ya. Oke Mbah ya. Jadi semoga bermanfaat. Ini juga saya sekalian borong ini, jadi buat teman-teman kalau mau borong sayang simbur ke Mbah Manto itu banyak banget. Ini trademarknya kalau Mbah Manto ya. Itu trademark Mbah Manto tuh. Jadi supaya nggak dipakai buat nipu jualnya. Itu ya banyak sekarang foto saya banyak dipakai buat nipu. Video saya diupload orang ngaku-ngaku video dia Mbak. Saya capek bikin video datangin ke sana sini. Kalau yang sudah tahu pasti ngomong lah itu sendal Mbah Manto ngapain dibeli. Tapi saya juga kan itulah orang Indonesia. Foto-foto saya juga banyak yang diambil. Kalau di luar malah orang itu minta. Iya, memang. Di inbox saya gitu, izin ya saya mau ngambil fotonya, ataupun mereka posting ulang dengan nama saya juga dicantumin. Kredibilitas. Jadi kalau orang luar itu penting kredibilitas tuh. Kalau nyolong gambar dia akan malu. Iya.
Oh, itu buat teman-teman jangan Jadi nyolong. bukan hanya itu, gambar pun kalau nyolong juga orang malu. Misalkan saya punya, saya upload dipakai buat dia jualan barang yang sama itu. Nah itu sebetulnya nyolong. Nyolong tuh. Jangan jangan dibiasakan gitu. Foto aja punya sendiri. Baik bagus enggaknya ya fotonya punya sendiri. Iya benar. Nah itu saling menghargai lah. Iya. Oke, jadi itu aja buat teman-teman semua. Jadi hari ini saya banyak banget dapat ilmu dari jenis-jenis sayang simbur, dari perawatan sayang simbur sampai ya ini saya juga baru tahu ada yang super mikro sekarang, dan kemarin super mikro. Ada satu lagi yang super mikro yang karakter batangnya tuh lebih cepat tua, jadi lebih cepat kelihatan tua. Jadi walaupun kecil karakternya tuh tua. Nah, itu belum keluar lagi ya. Belum keluar. Itu yang udah sebetulnya yang keluarin kalau mau butuh itu yang sudah ready itu ada di Pak Didi. Oh Pak Didi ya. Pamekasan. Nah Pamekasan ya. Jadi buat teman-teman nanti mungkin Mas kalau Didi itu yang udah itu memproduksi di Pamekasan itu ada. Ya. Oke, itu aja Mbah. Oke. Sekali lagi Mbah, Semoga makasih Mbah. Sebentar saya biar agak kelihatan cakep. Ya Mbah, oke Mbah. Ya. Oke Mbah, itu aja. Makasih untuk waktunya, makasih untuk ilmunya, sharingnya. Jadi makasih juga untuk harga spesialnya. Semoga bermanfaat. Saya nggak sebutin harga di sini, jadi teman-teman kalau mau beli langsung ke Mbah Manto aja. Nanti yang berminat, kalau serius ya jangan cuma Om Yud, saya minta WA-nya Mbah Manto, tapi cuma nanya-nanya doang, saya nggak mau. Nggak saya apa-apa. juga, saya malu nanti ngasih, ini customernya Yudi ini cuma nanya-nanya doang, nanti jadinya kayak gitu. Nggak apa-apa. Jadi kalau memang serius minat, saya akan kasih langsung WA-nya. Sama kalau yang ada kesulitan teknis, nggak usah segan-segan. Itu WA saya pasti bisa, jawab. Kalau saya bisa jawab, tetap pasti saya jawab. Nah, jadi buat teman-teman yang Silakan. mau nanya-nanya juga nanti bisa di WA-nya Mbah Manto ya. Ya. Mungkin kalau di Facebooknya Mbah ada Mbah Manto Budidaya Bonsai. Mbah Manto Budidaya Bonsai. 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 Bukan bonsai. Oh, bukan bonsai. Bonsai ya. Jadi Biar nggak ditiru orang. Biar nggak ditiru orang. Oke. Itu Facebooknya. Jadi cuma di Facebook aja. IG ada Mbah? IG ada. IG apa itu Mbah? Respati. Mbah Manto Respati kayaknya sama. Mbah Manto Respati. Iya. Ya, oke. Twitter juga sama Mbah Manto Respati. Oh ya, jadi itu buat teman-teman, jadi bisa cek langsung di IG atau di Facebooknya, atau nanti di deskripsi saya cantumin juga. Jadi buat teman-teman yang mau cari sayang simbur, mungkin untuk budidaya atau memang untuk jadi bahan bonsai, karena di Mbah Manto juga ada yang udah di program-program akar yang bagus-bagus. Juga ada, kalau saya kan memang beli bahan untuk saya jangkok buat mini-mini. Minion. Minion. Situ. Oke. Situ mania. Ya udah itu aja Mbah. Oke. Makasih Mbah ya. Terima kasih. Ya. Semoga bermanfaat. Oke, sip. Oke teman-teman, cukup sekian. Terima kasih telah menonton channel Yudi Animasi.